Shalom, berjumpa lagi dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan bagian firman Tuhan di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus, agar kami dapat memahami firman Tuhan, dan singkapkanlah firman-Mu bagi kami, agar firman-Mu memperlengkapi kami di dalam kami menjalani kehidupan, kerja, dan karya kami, secara khusus di dalam minggu-minggu Advent menyambut kelahiran Kristus. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkannya, dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam pertama Timotius pasal 1 ayat 12-17 diberikan tema penyelamatan atas kasih-Nya. Penyelamatan atas kasih-Nya. Timotius adalah seorang Kristen yang masih muda di Asia Kecil, yang telah menjadi kawan dan pembantu Paulus dalam pekerjaan Paulus. Ayah Timotius adalah seorang Yunani dan ibunya adalah seorang Yahudi. Dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius ini dibentangkan 3 hal yang ada sangkut pautnya satu dengan yang lainnya. Yang pertama ialah peringatan kepada Timotius terhadap ajaran-ajaran salah yang terdapat di dalam jemaat. Ajaran-ajaran itu merupakan campuran paham Yahudi dan paham non-Yahudi berdasarkan kepercayaan bahwa alam semesta sudah jahat dan keselamatan hanya dapat diperoleh kalau orang mempunyai pengetahuan tentang rahasia tertentu dan menaati peraturan-peraturan seperti misalnya peraturan tidak boleh kawin, pantang makanan-makanan tertentu, dan lain sebagainya. Hal yang kedua ialah petunjuk-petunjuk kepada Timotius mengenai pengurusan jemaat dan mengenai ibadah. Dijelaskan baginya sifat-sifat orang yang boleh menjadi penilik dan pembantu jemaat. Dan hal yang ketiga adalah Timotius diajar mengenai bagaimana ia dapat menjadi seorang hamba Yesus Kristus yang baik dan mengenai tanggung jawabnya terhadap setiap golongan orang yang menjadi anggota jemaat di tempat dia harus melayani. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, bacaan ini merupakan surat kiriman Paulus kepada Timotius yang merupakan surat di mana dia menyampaikan, mencurahkan, dan memberitahukan seperti apa Paulus sebelum dia mengenal Yesus. Dia sampaikan bahwa aku tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus menekankan kepada Timotius bahwa dalam ketidaktahuannya tentang Allah, ia telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan dikatakan kepada Timotius melalui suratnya di ayatnya yang ke-13 itu dilakukan tanpa sepengetahuannya, yaitu di luar iman. Tetapi oleh kasih karunia Allah, ia telah diberikan kelimpahan iman dan ia telah diberikan keselamatan.
Dan oleh karena itu dia menyampaikan hal ini kepada Timotius supaya Timotius memahami bahwa di dalam menjalani kehidupan dan pelayanannya dia harus senantiasa mengandalkan Tuhan, sebab hanya kepada Tuhan sajalah ada kekuatan dan jalan keluar. Kepada Tuhan sajalah ada pengharapan dan iman. Dan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah Yesus Kristus kepada Paulus itulah yang menjadi sebuah kekuatan iman bagi Paulus untuk dapat terus melayani Tuhan. Ia melihat bagaimana karya Allah yang luar biasa kepada dia sebagai seseorang yang awalnya tidak mengenal Yesus dan bahkan menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi kemudian oleh kasih karunia Tuhan ia telah disembuhkan, bahkan ia telah mengalami keselamatan. Dan oleh karena itu dia sampaikan kepada Timotius, hanya hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak dan yang esa. Pemirsa channel Klavo Sukacita, penyelamatan atas kasih-Nya itu dialami oleh Paulus dalam suratnya yang ungkapkan kepada Timotius bahwa ia ada sampai hari di mana ia terus melayani itu karena kasih karunia Allah yang telah membebaskan dia, yang telah menyelamatkan dia, dan yang telah memilih dia untuk menjadi pengiring Kristus, untuk menjadi hamba yang melayani di dalam seluruh kehidupannya. Dan oleh karena itu penyelamatan itu pun juga terjadi di dalam kehidupan kita di hari ini. Sampai hari ini kita merasakan betapa Tuhan dalam tangan dan kasih-Nya, dalam penyertaan dan pimpinannya, ia tidak pernah meninggalkan kita. Penyelamatan itu kita juga rasakan dengan kelahiran, kesiapan kita untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Penyelamatan itu ia nyatakan bagi seluruh umat manusia, di mana Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Dan oleh karena itu menyambut kelahirannya, menyambut kedatangannya di dalam dunia, maka setiap kita dipersiapkan, dimintakan untuk mempersiapkan diri kita, untuk mempersiapkan hati kita, untuk mempersiapkan kehidupan kita. Bukan saja kita mempersiapkan segala sesuatu yang secara lahiriah, baik itu rumah mungkin, atau pakaian yang bagus, atau mungkin segala sesuatu yang mewah, tetapi yang lebih daripada itu adalah kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita, yakni hati kita, supaya ketika Yesus lahir dalam dunia dan secara khusus dalam kehidupan kita, maka hidup kita menjadi tempat di mana kelahirannya membawa sukacita dalam kehidupan kita. Dan sukacita itu kita nampakkan dalam segenap kehidupan kita dengan sesama kita yang lain, antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, saudara bersaudara, dan bahkan tatkala kita pun ada di dalam situasi hidup yang mungkin saja kita membenci sesama kita, maka kelahiran Kristus memberikan damai dalam hidup kita untuk kita pun membuka ataupun melepaskan maaf dan memberikan maaf ataupun meminta maaf kepada orang-orang yang selama ini dalam kehidupan kita berseteru dengan mereka. Oleh karena itu, pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita dengan tema kita penyelamatan atas kasih-Nya, Allah telah memberikan keselamatan atas kehidupan kita, dan itu Ia lakukan atas kehendak-Nya sendiri. Tidak ada usaha manusia di dalam segala upaya itu. Oleh karena itu, mari kita menyambut keselamatan yang daripadanya, karena kasih-Nya itu bagi kita, dengan hidup menurut kehendak dan kasih-Nya, dan memperbaiki segala sesuatu yang mungkin masih kurang dalam hidup kita, agar kita berkenan di hadapan-Nya secara khusus dalam menyambut kelahirannya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu yang telah kami baca, dengar, dan renungkan. Biarlah di minggu Advent ini Tuhan, kami terus mempersiapkan kehidupan kami secara khusus menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah juga Tuhan di dalam kekuatan dan kasih-Mu Engkau membimbing kami, Engkau mengarahkan kami, dan Engkau melengkapi kami, supaya dalam hari-hari hidup yang harus kami lewati dan jalani sepanjang Tuhan berkenan kami ada, kami hidup dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami hidup dan berpadanan dengan kasih Tuhan. Kami hidup dan peka mendengar suara Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Demi Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami berdoa dan bersyukur serta memohon. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.